kalau kita datang itu terjalinlah hubungan silaturahmi. Hmm. Yang kedua, mereka merasa senang kalau mereka itu kan dikunjungi. Hmm. Bahkan kita datang itu kan setelah kita sholat Jumat itu dikasih makan lagi. Ditanam oleh Sebetulnya kan atau sejak kita menanam itu, kalau yang kita awal sudah menanam aja itu kan ribuan sampai 10 ribuan. Iya ini Pak, yang ulun lihat itu kemarin itu ada beberapa yang memang menasional lah, kayak misalnya cabai hiung, dulu itu bawang. Nah ini gimana kabarnya hari ini Pak itu soal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memiliki program baru bersama Bupati Tapin, namanya Kata Bupati, dan ini sudah episode ketiga. Nah hari ini kita datang ke kantor Bupati Tapin dan kita saat ini bersama dengan Bupati Tapin. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak, kita datang ke sini ini ya mau ngobrol lah soal bagaimana Pian memimpin selama periode pertama. Ulun mau tanyakan pertama ini soal di 2014 kan Pak? 13. 2013 awal Pian menjabat itu, biasanya pejabat itu kan punya program 100 hari. Nah, apa aja Pak program 100 hari Pian waktu awal menjabat itu? Yang pertama dulu, kami selaku pimpinan daerah yang barusan dilantik, yang sementara ini kita patut bersyukur ada kepercayaan masyarakat lah. Secara pribadi, masyarakat Kabupaten Tapin memilih kami sebagai Bupati Tapin, itu yang pertama. Karena ini kan istilahnya amanah yang diberikan kepada kita, apapun Tapin ini harus kita benahi lah. Nah setelah itu, setelah kita benahi itu, kita pemikiran kami harus ada program yang jelas. Lalu kita buatlah program 100 hari dengan beberapa hasilnya yang kita benahi lah. Pertama berkaitan dengan istilahnya pembersihan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Tapin. Yang lebih spesifik lagi adalah pasar Keraton, kemudian pasar Binuang. 2 titik itulah yang kita lakukan. Yang selanjutnya lagi juga kita coba menghijaukan kota Tapin. Menghijaukan kota Tapin itu kita menanam pohon bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin. Ruas jalan negara dari pintu gerbang Tungkap Kecamatan Binuang dengan Kabupaten Banjar. Terus balik arah ke hulu sungai itu perbatasan Kabupaten Tapin dengan Kabupaten HSS Hulu Sungai Selatan. Nah kemudian yang lainnya lagi adalah kita melaksanakan separi Jumat ke tiap desa dan kecamatan. Di mana ada masjid, kita kunjungi, kita separi Jumat di sana untuk menampung aspirasi keinginan masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka isinya meningkatkan perekonomian, meningkatkan pembangunan, meningkatkan pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan. Itulah yang kita lakukan. Ini Pak, kalaunya ini kan berarti ada beberapa lah program 100 hari Pian. Kalau yang penghijauan jarang ada bupati program 100 harinya penghijauan. Nah, sampai hari ini Pak, sudah berapa pohon kira-kira yang ditanam? Sebetulnya kan atau sejak kita menanam itu, kalau yang kita awal sudah menanam aja itu kan ribuan sampai 10 ribuan. Karena perusahaan yang menyediakan tanamannya, bibitnya. Nah, jadi kemudian itu, dan kebetulan alam kita ini kan ada 15% pertambangan. Nah, jadi sebagai isinya bukti, tidak selalu kita akan isinya
pertambangan itu mengganggu akan lingkungan, tapi kita sendiri sudah berbuat yang terbaik untuk lingkungan lah sebaliknya. Nah jadi saling mengisi lah. Pertambangan ada, penghijauannya juga ada. Sehingga ada keseimbangan lah. Makanya oleh karena itu artinya penghijauan itu sangat penting di daerah, terutama di Kabupaten Tapin. Kemudian penghijauan sendiri itu harus sangat bagus kalau kita hijaukan di lingkungan perkotaan. Supaya terlihat bahwa kota kita itu kan kalau ditata syukur-syukur isinya ada hijaunya, ada kembangnya juga, tanamannya, ya lebih indah. Sehingga kan orang kan isinya bisa menikmati, bisa rileks kan di Tapin lah harapannya ke depan. Dan itu Ulun kan waktu kuliah memang pada periode pertama Bian, Ulun belum kembali ke sini Pak. Tapi Ulun mendengar dari kawan-kawan yang memang orang hulu sungai, dia balik ke Kandangan, Barabai. Katanya Tapin ini ketika masa kepemimpinan Bian, tamannya bagus, jalannya bagus, di lintasan yang mereka lewati itu Pak. Dapat pujian lah Pak waktu itu. Oke, ulun lanjutkan. Kalau persoalan Safari Ramadan, Pak. Safari Ramadan. Safari Jumat. Safari Jumat itu dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat. Apa sih, Pak, yang biasa dikeluhkan masyarakat kita ini? Masyarakat isinya pertama dulu kalau kita datang itu terjalinlah hubungan silaturahmi. Yang kedua, mereka merasa senang kalau mereka itu kan dikunjungi. Bahkan kita datang itu kan setelah kita sholat Jumat itu dikasih makan lagi oleh mereka, selamatan di masjid. Nah berarti betapa bahagianya, bangganya mereka kan kita kunjungi, akhirnya bisa Asia ramah tamah dengan para masyarakat kita yang ada di Kabupaten Tapin. Nah kemudian yang selanjutnya lagi dengan kunjungan kita itu ada manfaatnya yang cukup menarik adalah aspirasi yang disampaikan kepada kita. Bahwa kepentingan mereka, Pak, saya perlu infrastruktur, jalan kami untuk sekolah banyak yang rusak. Nah kemudian untuk pertanian, untuk ekonomi kita kan isinya banyak yang rusak juga. Nah maklum lah kita karena baru sebagai pimpinan daerah, otomatis kan banyak permintaan dari masyarakat yang harus kita tindak lanjuti. Dan kebetulan memang jalan kita kan ya banyak yang rusak juga. Jadi kalau kita ketemu tuh artinya betapa pentingnya mereka kan ingin harinya kan isinya sehat, betapa pentingnya mereka itu kan hidupnya kan isinya lebih nyaman. Nah itu kan kita yang memikirkan, bupati yang memikirkan. Karena kita kan isinya jangan sampai masyarakat kita kan isinya ada terdampak isinya kemiskinan ekstrim gitu. Kemudian ada terdampak stunting. Nah jadi kita saat itu kan mencoba bahwa alam kita ini, masyarakat kita ini kita layani dengan baik lah. Dan dengan cara Bian itu menyerap aspirasi langsung, mendengar langsung dari masyarakat. Siap. Oh iya. Itu kan program 100 hari Bian, Pak. Kalau bicara program Bian terkait ekonomi masyarakat gimana? Terkait ekonomi yang mungkin Presiden hari ini lagi menggalakkan itulah. Saat itu kita masuk 2013 sebagai pimpinan daerah, sebagai Bupati Tapin. Dan disusul masuknya orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Nah saat itu beliau masuk 2014. 2014 masuk itu kita diundang ke Istana Negara. Nah lalu dia Bapak Presiden memaparkan kepentingan beliau bahwa beliau ingin meningkatkan perekonomian di Indonesia. Lebih khusus adalah pertanian. Nah saat itu kan isinya udah disampaikan kepada kita semua yang hadir pada saat itu, siapa yang membutuhkan irigasi ya berupa bendungan untuk kepentingan pertanian. Nah lalu kita kan karena itu ada kesempatan ya kita ajukanlah saja permintaan pembangunan bendungan. Karena alam kita
cukup luas, bahwa hasilnya luasan pertanian kita adalah 61.000 hektar dan perlu dipenahi dengan baik. Kemudian isinya alamnya subur. Kemudian petani kita kan isinya membutuhkan alsintan. Kemudian pertanian kita juga isinya petani kita membutuhkan istilahnya bibit padi unggul yang isinya bisa ditanam di daerah rawa. Nah, sehingga nyambunglah dengan Bapak Presiden saat itu, dan alhamdulillah kita kan istilahnya selalu kan menjadi perhatian oleh Bapak Presiden. Dan secara spontan pun Pak Jokowi memerintahkan ini, Bapak Menteri Pertanian kita yaitu Pak Imron Sulaiman kan saat itu turun. Iya, saat itu lah. Ya, panen ke tempat kita. Dan begitu turun tidak langsung kita panen raya juga, kita bawa putar dulu keliling alam pertanian. Jadi kaget kan beliau kan, alam pertaniannya cukup luas. Nah, setelah itu kan dia sampaikan lagi ke ini, ke Bapak Presiden, bahwa kita ketemu lokasi pertanian cukup bagus, cukup luas, yang perlu dirawat dan perlu dijaga oleh kita dan perlu dibantu oleh pemerintah pusat. Sehingga saat itu dibantulah kita alsintan. Nah, 150 buah. Nah, kemudian karena kita memerlukan irigasi, diberi juga 1 buah bendungan. Yang sudah selesai. Ya, sudah selesai itu. Dengan rupiahnya itu 1,4 triliun lah. Cukup besar juga. Itu malah. Kalau pertanian ini Pak, yang ulun lihat itu kemarin itu ada beberapa yang memang menasional lah. Kayak misalnya cabai hiung, dulu itu bawang. Nah, ini gimana kabarnya hari ini Pak itu soal itu? Sebetulnya alam kita ini kan tadi saya sampaikan alam yang subur. Cuman kalau kita coba kemarin itu kita bawa tanam bawang merah cukup bagus. Coba kan debit airnya terlalu tinggi. Begitu kita pengaringan kan isinya bawang itu agak kempes. Jadi artinya bahwa isinya itu kebanyakan air di tempat kita, kecuali di lereng pegunungan yang misalkan isinya airnya mengalir tapi tidak menggenang gitu. Nah, kemudian ada juga yang menarik di tempat kita ini, itu lokasi hutan yang ditumbuhi oleh kayu galam. Petani berusaha untuk hidupnya adalah menebang pohon galam itu untuk dijadikan kayu bakar. Nah, setelah kita pelajari, artinya ini kalau nanti besok-besok kan intinya alam ini kan isinya habis ini pohon yang ditebang untuk kayu bakar. Betul. Tapi masyarakat kan terpaksa dia kan karena itu kan kebutuhan dia dapat uang untuk itu makan. Nah, sehingga saat itu kita pelajari karena airnya sangat asam. Kalau ditanam padi nggak mungkin bisa tumbuh normal bagus lah. Kan debit airnya juga tinggi. Nah, akhirnya saat itu kita mencoba karena padi tidak begitu menguntungkan, kita tanamlah hasilnya bibit cabai. Nah, bibit cabai itu kita ambil dari cabai kaki Gunung Meratus, cabai kecil. Nah, saat itu dicoba tanamlah di daerah Hiung itu. Dengan cabai yang kecil itu, ternyata cabai itu sangat cocok di daerah rawa. Dan isinya tumbuh subur lah. Dan isinya saat itu kan isinya dijual oleh masyarakat cukup tinggi juga nilainya. Iya, katanya harganya lebih tinggi ketimbang harga cabai yang biasa. Benar. Kenapa harganya lebih tinggi? Kita kaget juga saat itu kan cabai itu kan di lab di Kementerian Pertanian Pusat, bahwa cabai kita itu 17 kali lipat pedasnya dari cabai biasa yang di pasaran itu. Nah, sampai kita diprotes kawan-kawan juga dari Sumatera protes, dari ujung Pandang, dari Jawa. Kok bisa menyatakan 17 kali lipat, kan isinya buktinya mana? Kepada saya benar nggak? Nah, tapi karena sudah hasil labnya sudah ada, kita sampaikan aja. Kita tidak
membohongi orang banyak, tidak merugikan masyarakat kita, tapi yang jelas sih ini buktinya ada sertifikatnya bahwa cabai kita itu cukup pedas gitu lah. Berdasarkan hasil riset malah. Hasil riset itu dah sebenarnya. Kemudian yang saya senangnya juga bahwa di lokasi cabai hiung itu sangat menguntungkan bagi masyarakat kita yang kemarin usaha kayak dengan mengambil kayu bakar. Hari itu pohon ditebang tapi dijadikan kayu untuk masak. Nah itu kan kayu itu kan bisa habis di kemudian hari. Nah akhirnya kan ada pemikiran dari kita, dikembangkanlah lokasi itu menjadi tanaman cabai hiung. Nah sekarang sudah hampir kurang lebih 120 hektar. Dari 420 berarti 300 hektar lagi yang belum kita bisa tanami. Cukup luas juga. Karena cabai ini kan tidak begitu sulit juga dengan seperti nanam padi. Artinya kalau ditanam dengan isinya, asal jangan terendam aja, mereka tumbuh subur dengan baik lah. Nah kemudian setelah itu kita kembangkan dan isinya masih ada lagi tanaman lain yang cukup bagus. Apa itu Pak? Kita tanam cuma bagus itu karena kita ini kan tadi saya sampaikan bahwa alam kita ini kan alam yang isinya subur. Hortikulturanya juga bagus juga. Sayur mayurnya bagus. Kalau palawija Pak, maksudnya bukan palawija jenis padi bukan, tapi yang kayak jagung misalnya. Iya. Makanya itu kan tapin ini kita panennya 3 kali setahun, 2 kali padi, 1 kali jagung. Jadi jagung itu kan isinya bisa untuk pakan ternak. Nah kita kalau panen beras, panen ini gabah 1 kali panen itu cukup 1 tahun kita makan untuk tapin, bahkan lebih surplus. Nah, jadi kalau isinya besok-besok itu kan mau ada yang kerjasama dengan kita dikirim ke kota terdekat, tetangga kita bisa kita kirim. Sepanjang mereka kan mengajukan permohonan untuk mengirim beras ke sana. Yang lebih penting itu kan isinya beras itu kan benar-benar kita salurkan kepada masyarakat kah. Baik masyarakat kita dalam daerah maupun masyarakat kita yang ada di luar daerah. Kalau itu padi malah, berarti padi kita nih surplus malah. Surplus. 1 kali panen itu 43.000 ton. 1 kali panen. 1.000 ton. Nah, jadi kan isinya kita paling-paling isinya 50% dari itu yang kita makan. Sekitar 400 kah 40 Pak? 400 kalau nggak salah. 43.000 ton. Iya, 43. Dan keperluan kita itu 400.000 sekian itulah gitulah. Dan kita perlunya cuma separohnya. Iya. Sisanya kita lempar ke luar daerah. Dan dengan itu juga katanya Kabupaten Tapin menjadi salah satu kabupaten yang digadang akan menjadi penyandang pangan nasional. Ibu kota baru katanya. Benar gak Pak? Jadi setelah dalam perjalanan 5 tahun kita kan mengabdi sebagai pimpinan daerah, bahwa keberhasilan kita di beras ini, di gabah ini kan sudah menjadi jaminan bagi kita. Bahwa kita dihargai oleh pemerintah pusat, bahkan diberikan penghargaan sebagai penyangga pangan 2 kali berturut-turut lah. Untuk Kabupaten Tapin sebagai penyangga pangan nasional. Nah kemudian kami juga diamanahi oleh Bapak Presiden, karena beliau ada program strategis bahwa di Kaltim itu akan dibangun pusat ibu kota, pusat pemerintahan. Yang kemarin di Jakarta akan dipindah ke Kaltim. Nah, hanya banyak kesulitan deh ya kalau dibuka di Kaltim itu, terutama dengan dengan ekonominya. Dari mana ekonomi itu kan disuplai? Kebetulan karena kita dekat dengan isinya Kaltim, diminta Tapin ini agar mempersiapkan beras kita lah untuk bisa dikirim ke sana, Kaltim. Jadi beras maupun isinya kulturannya bisa dikirim ke sana. Apakah kita siap, Pak? Kita sepanjang isinya diperlukan, saya yakin masyarakat kita kalau itu kan isinya
skala besar bisa kita tanam dengan jalan, hasilnya asalkan kita kan hasilnya terus diperhatikan, didukung oleh kita lah kepada masa petani kita. Karena ulun pikir gini Pak, semakin hari Pak, ini ulun nggak ngerti lah kalau data, ulun nggak cuma lihat secara visual Pak. Semakin hari kita kadang-kadang masyarakat itu kan lahan pertanian ini khususnya padi adalah yang dibikin rumah, lahan-lahannya itu Pak. Nah, kalau misalnya ini semakin banyak dan semakin besar kan agak bahaya tuh pertanian kita, gimana itu Pak? Kita ada kebijakan dari pemerintah kita, bagaimanapun alam pertanian yang 61.000 hektar itu jangan dialihfungsikan. Kemudian disampingkan 61.000 hektar itu, kita ada bantuan juga irigasi dari bendungan tadi kan seluas 6.000 hektar. 6.000 hektar yang dikelola secara modern melalui pengairan yang yang irigasinya dari bendungan tadi. Nah, jadi besok itu kan kalau memang isinya kan dibutuhkan, asalkan kita kan isinya masyarakat kita pelajari, kita beri pengetahuan, kita didik, kita pantau, penyuluh kasih turun tangan menangani, saya yakin isinya tidak jadi masalah. Dan mereka kan dapat keuntungan yang besar juga dengan hasil pertanian itu. Oh, jadi bendungan tadi akan bisa mengairi 6.000 hektar lahan. Oh, ini. Dan itu akibatnya kan kalau ulun lihat, kalau pengairan ini bagus, maka kita bisa beberapa kali panen kan Pak? Ya. Di Tapin sendiri Pak ada berapa wilayah yang, atau ada berapa hektar yang sudah dalam 1 tahun ini beberapa kali panen? Kita begini, dari sebelumnya ada sebelumnya ada bendungan, memang kita sudah ada yang 3 kali, bahkan ada 4 kali panen. Tapi yang 4 kali itu kan isinya gabahnya yang 100 hari. Varietas unggul Pak. Varietas unggul. Nah itu kan saya bisa mencoba sekitar 25 hektar yang isinya ditanam di Lokpaikat, Kecamatan Lokpaikat, dan berkembang dengan baik lah. Nah kalau kita sendiri yang sudah kita lakukan itu kan 2 kali panen, itu 2 kali panen padi, 1 kali panen panen jagung. Nah kemudian artinya besok-besok itu kan kalau memang isinya tadi kan ada kalau sudah irigasinya isinya normal bagus, mungkin ada peningkatan produksi juga, baik produksi padi maupun kultur-kulturannya. Ulun kembali ke soal alih fungsi lahan ke perumahan masyarakat apalah. Kata Pian tadi ada peraturan. Memang ada peraturan, ada perbub kah atau perda kah Pak? Kita ada perbub, perbub, dan kemarin awalnya kan surat keputusan. Dan kita kembangkan jadi perbub, dan mudah-mudahan besok kan bisa diperdakan. Kenapa harus kita buat? Karena tidak mungkin hasilnya kita bertahan kalau alam pertanian kita habis kita pakai untuk kepentingan lain, untuk perumahan apa dan sebagainya mungkin. Jadi kita berharap bahwa lahan pertanian isinya yang ada ini jangan diambil alih lagi lah, jangan dialih fungsikan lagi lah. Oke Pak, kita lanjut ke soal pemerintahan Pian yang di periode pertama. Awal itu kan Tapin ini masih seperti itulah, ya, katakan seperti itu aja Pak, masih seperti itulah. Lalu pada periode pertama Pian menjabat, ada program Rantau Baru, ada Margasari Baru dan Binuang Baru, dan Tapin hari ini berubah. Apa sih Pak yang memotivasi Pian sehingga ini kan program lama nih, ya, memotivasi Pian melanjutkan program itu? Sebetulnya saya begini, saya putra Tapin, saya dibesarkan di Tapin, saya mengabdi di Tapin. Dengan tiga beban yang saya pikul ini,
kayaknya punya tanggung jawab yang cukup besar untuk mengembangkan Tapin sebagai pimpinan daerah. Nah, oleh karena itu saya berpikir Tapin ini mumpung masih belum semeraut, perlu bisa ditata dengan baik, maka kita desainlah kota Tapin itu sedemikian rupa agar bisa muncul menjadi kota yang bisa dinikmati oleh semua orang, baik pun isi masyarakat Kabupaten Tapin maupun yang masyarakat luar kota Tapin gitu. Ceritanya begitu. Nah, kemudian kota itu yang bisa dikunjungi orang, disenangi orang adalah karena objek wisatanya ada. Kebetulan kan saya masa Bapak Presiden kita yang ini Pak Jokowi ini, dia arahnya kan ini ke objek wisata. Objek wisata bisa objek wisata kreatif itu. Ada yang muncul dari masyarakat. Nah, kita coba juga demikian. Nah, kita tidak selalu yang muluk-muluk dulu, bersihkan kota kita dulu. Nah, tata kota kita dulu. Hijaukan kota dulu. Kemudian terangi kota kita dulu. Nah, kalau sudah demikian berarti kan istilahnya, oh kota ini benar-benar ditata dengan baik. Bisa dikembangkan dengan baik, kemudian orang merasa nyaman, orang bisa mampir, menikmati, bisa duduk sambil makan. Nah, itulah artinya salah satu juga ada kunjungan wisata dari luar yang sifatnya kan saya bisa menikmati duduk-duduk makan-makan di Kabupaten Tapin. Karena memang Tapin kota yang dilintasi malah. Kayaknya gitu, artinya dulu tuh tahun sekitar 70-an itu bahkan saya base ke hulu sungai ada dulu. Dari Banjarmasin. Nah, artinya karena kan dulu kan angkutan terbatas, cuman base saja ada. Dan alhamdulillah kan isinya bisa ditindaklanjuti dengan baik lah. Dan saya sambil minum ya. Oke, silakan Pak. Kita minum dulu. Kalau minum juga. Kalau ini Pak, kan itu pembangunan pian nih ya waktu periode kedua Pak lah. Ya. Karena agak sedikit ini Pak. Di periode pertama sampean kan cepat infrastruktur, ekonomi, pertanian cepat pembangunannya. Di periode kedua ini kita kan langsung menghadapi bencana Covid. Ya. Kelihatannya agak tergopoh-gopoh pembangunan. Ya. Lepas dari visi awal Ya. pian menjabat. Ya. Seperti apa sih ceritanya Pak? Sebetulnya kita ini kan 2019, 2021 dan di awal 2022 kita ada musibah bukan nasional lagi ya, internasional ya. Ada serangan COVID-19 itu kepada masyarakat kita yang kelihatannya saat itu kan isinya baik bupati sendiri kan karena COVID juga. Oh, Bian pernah kena COVID? Kena COVID juga. Pernah. Sama-sama ibu kena juga. Ada itulah penyakit yang berisiko tinggi dan sangat membahayakan. Tapi alhamdulillah kita sehat walafiat lah. Dia bisa cepat disembuhkan. Dan itu ini Pak, anggaran memang terserap semua untuk mengatasi COVID itu Pak? Sering pusing itu adalah isinya pengurangan anggaran dibebankan untuk ini COVID-19. Karena itu Pak, yang masyarakat kurang tahu itu soal itu Pak. Masyarakat kan awal-awal itu kan awal periode sampai menjabat, periode kedua. Nah, awal-awal itu masyarakat kok melihat pembangunan masih kurang, tidak seperti periode pertama. Memang sebesar apa sih anggaran waktu itu yang direkomposisi? Memang kalau yang pertama itu ada sekitar 100 miliar itu untuk ini aja, untuk COVID-19 aja. Lebih, 100 miliar lebih lah. 2 tahun itu yang itu 100 miliar lebih itu. Tapi saya juga karena dikejar waktu tidak mau ketinggalan juga bahwa pembangunan harus jalan juga, apalagi ekonomi. Kalau isinya kan karena penyakit COVID-19 itu dampaknya kan kepada masyarakat kita yang isinya bekerja di
pertanian ya ada kesulitan juga. Tapi kita coba dengan mengembangkan pertanian, perekonomian kita tetap inilah stabil lah. Bahkan dengan isinya pertanian itu dampak isinya dari COVID-19 itu hampir-hampir isinya tidak berpengaruh lah. Karena katanya lumayan rendah waktu itu Ya, kita apa namanya inflasi kita. ya memang rendah inflasi, tapi kan isinya masih kita bertahan lah. Karena kita kan soal beras kan ada jadi masalah, karena kemudian ikan-ikan masih bisa mencari sendiri lah. Masyarakat kita tidak terlalu terguncang waktu itu. Enggak, kadang-kadang ya kan yang penting orang bisa makan. Masalah yang lain-lain untuk pakai itu nomor 2, orang makan dulu lah. Kalau makannya kan setiap hari jalan lancar aja nggak jadi masalah. Beras kita banyak kok lah. Masa banyak. Oke Pak, nanti kita lanjutkan perbincangan kita soal bagaimana sih tantangan di periode kedua. Oke. Covid, habis itu resesi global. Ya. Nah, itu akan kita bicarakan mungkin di episode selanjutnya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Bupati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, cukup sampai di sini perbincangan kita dengan Bapak Bupati Tapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.